SBF, Sam Bankman-Fried, what happened? Apa yang telah terjadi? Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia memberi Anda updatean informasi apa yang terjadi di lingkup kripto. Maka dari itu, pastikan diri Anda terlibat bersama kami agar mendapatkan selalu updatean apa yang terjadi di ruang kripto dengan cara smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Di beberapa hari yang lalu, SBF, Sam Bankman-Fried, membuat penasaran orang-orang di ruang kripto tentang postingannya yang bertahap. Yang pertama dia membuat what happened, dan kemudian dia lanjutkan what happened, apa yang telah terjadi. Kemudian pada kesempatan kali ini saya tunjukkan kepada Anda postingan dari SBF yang menimbulkan pertanyaan publik di ruang kripto. Saya tunjukkan kepada Anda yang pertama. Jadi postingan yang ke-10 setelah dia mengatakan what happened, apa yang telah terjadi, kemudian dia katakan bukan saran keuangan, bukan saran hukum, bukan saran keuangan. Ini semua seperti yang saya ingat, tapi memori saya mungkin salah di bagian next. Kemudian yang ke-11, saya akan mendapatkan apa yang terjadi, tapi untuk saat ini mari kita bicara tentang di mana kita berada. Next up, sejauh pengetahuan saya pada pasca runtuhnya FTX di tanggal 7 bulan 11 ini dengan potensi kesalahan. Yang pertama, Alameda memiliki lebih banyak aset daripada kewajiban M2M tetapi tidak liquid. Yang kemudian Alameda memiliki posisi margin di FTX. Kemudian FTX US cukup untuk membayar semua pelanggan FTX US. Yang perlu kalian catat, jangan sampai kalian salah paham, FTX.com atau FTX International berbeda dengan FTX US. FTX US saat ini tidak ada masalah dalam pembayaran usernya. Yang bermasalah itu adalah FTX.com atau FTX International. Tidak semua orang harus setuju dengan ini. Next, satu-satunya tujuan saya adalah melakukan hal yang benar bagi pelanggan. Saya berkontribusi apa yang saya bisa untuk melakukannya. Saya bertemu langsung dengan regulator dan bekerja dengan tim untuk melakukan apa yang kami bisa bagi pelanggan. Dan setelah itu investor, tapi pertama-tama pelanggan yang diutamakan. Memang saya kira SBF harus menyelesaikan masalah ini. Yang pertama-tama diutamakan adalah pelanggan retail yang memiliki dana-dana kecilan teman-teman semua dibandingkan investor di belakangan setelah para pelanggan didahulukan, mungkin penarikannya mungkin aset kripto mereka sudah aman, artinya kemudian juga para investor juga ini harus juga dituntaskan masalah yang terjadi. Next, kemudian tujuan saya my goal, kemudian dikatakan membersihkan dan fokus pada transparansi, membuat pelanggan utuh. Semoga setelah masalah terhadap FTX, masalah likuiditas telah teratasi, kemudian FTX mungkin saya tidak bisa katakan karena kepercayaan publik sudah pudar sekali teman-teman terhadap FTX. Ketika nanti FTX sudah mulai pulih kembali, ketika mereka mungkin sudah melakukan transparansi terhadap usernya, saya kira bagaimana pendapat Anda ketika hal tersebut sudah dilakukan oleh SBF, sudah dilakukan oleh FTX? Apakah kepercayaan masyarakat akan kembali seperti dulu terhadap exchange FTX.com atau FTX International? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kemudian dari sentimen, tampaknya alamat FTX mengeksploitasi ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Dylan Lee Clear, salah satu analisis kripto, sekarang menampung sekitar 300,3 juta dolar jika digabungkan. Ini pertama kali menerima dana pada 11 November kemarin itu, menerima 35.185 PEXG, token PEXG melalui serangkaian 1000 PEXG transaksi dan dengan cepat menambahkan sekitar 158.500 Ethereum. Next, hari ini alamat ini menerima 48,7 juta dolar dalam stablecoin DAI melalui serangkaian 6 transaksi. Dana ini kemudian dengan cepat dipindahkan ke Ethereum
mendorongnya hingga 228,5 juta Ethereum yang dipegangnya saat ini. Beri like, kemudian next saat ini 95% sekitar 286,3 juta dolar aset alamat disimpan di Ethereum dan 5% 14,5 jutaan US di PXG ya, token PXG menerimanya sekitar 8,80 disimpan di stok dan 1,10 dolar disimpan di Pickle ya, sangat sedikit sekali teman-teman yang disimpan di stok dan juga disimpan di Pickle. Next, kemudian alamat FTX exploiter ini telah menerima dana dari 100 lebih alamat yang berbeda dengan total sebesar ya, dengan total terbesar sekitar 100.614 Ethereum dari alamat yang tercantum di sini teman-teman semua. Apakah ini awal yang baik untuk Ethereum, awal yang baik untuk FTX? Karena alamat FTX telah menerima sebagian besar dana melalui alamat yang lain ya, artinya menggunakan FTX ya, menerima menggunakan FTX. Next, perlu juga dicatat bahwa sejumlah besar token SNX sekitar 3,73 jutaan disalurkan ke alamat ini pada tanggal 12 November kemarin dan sejumlah nominal USDT dan BET juga telah ditambahkan. Kemudian di sisi lain, komunitas kripto menuntut investigasi kehubungan Gensler FTX. Ribuan orang telah mengajukan petisi untuk penyelidikan Kongres atas hubungan Gensler dengan FTX dan para pemain utamanya. Next, individu telah mengirim lebih dari 9.000 pesan mendesak penyelidikan hubungan Ketua SEC Gary Gensler dengan FTX. Gensler bertemu dengan FTX awal tahun 2022 ini ya, di beberapa bulan lalu, tetapi sebagian besar isi diskusi mereka masih belum diketahui. Meskipun Gensler secara historis memiliki hubungan dengan ayah Bankman-Fried melalui afiliasi mereka di Mint, sedikit yang diketahui publik tentang sifat hubungan mereka. Next, situs berita hukum cryptoleo.com mengungkapkan di Twitter hari ini bahwa mereka telah memfasilitasi pengiriman lebih dari 9.000 surat ke Kongres yang menuntut penyelidikan atas kemungkinan hubungan Gensler dengan pertukaran yang gagal tersebut, yaitu FTX. Template petisi mencatat bahwa bukti telah muncul bahwa Gensler bertemu dengan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried yang mendalangi bursa sebelum keruntuhan minggu lalu. Kita belum mengetahui apakah FTX, mantan CEO-nya Sam Bankman-Fried sudah bertemu dengan ketua SEC Gary Gensler membahas tentang keruntuhan, yang bahas tentang FTX ya teman-teman ya, kesalahan ya daripada FTX menyalahgunakan dana pengguna sehingga terjadinya masalah likuiditas. Next, kemudian Sam Bankman-Fried terus mengoceh di Twitter seperti apa yang Anda lihat, seperti apa yang saya tunjukkan kepada Anda di postingan awal di Twitter. Sam Bankman-Fried mengatakan FTX US memiliki uang tunai yang dibutuhkan untuk membayar klien. Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried melanjutkan utas samar di Twitter mengatakan bahwa FTX US sudah cukup untuk membayar kembali semua pelanggan. Dia kemudian berkata bahwa tidak semua orang harus setuju hal tersebut. Ini sesuai juga ya fakta dengan apa yang dikatakan di utas Twitter SBF. Kemudian CZ Binance mencantumkan 6 persyaratan untuk pertukaran yang aman. Nah, kita lihat sebentar. Yang pertama, kita cek dulu CEO Binance Changpeng Zhao membagikan apa yang dia katakan sebagai 6 persyaratan terpenting yang harus diadopsi oleh setiap pertukaran terpusat. Prinsipnya termasuk hindari leverage yang berlebihan, itu kata si Changpeng Zhao. Prinsip-prinsip yang tercantum termaksud ada 6 ya. Yang pertama, hindari resiko dengan dana pengguna. Ini saran dari CEO Binance Changpeng Zhao ya. Kemudian jangan pernah menggunakan token asli sebagai jaminan. 3, bagikan bukti langsung aset. Keempat, pertahankan cadangan yang kuat. 5, hindari leverage yang berlebihan. 6, memperkuat dan menegakkan protokol keamanan. Kita tidak bisa membiarkan beberapa aktor jahat menodai reputasi industri ini, artinya industri kripto ya, ketika masih dalam masa pertumbuhan, tulis Changpeng Zhao.
peran kami pertama dan terutama melindungi pengguna. Pentingnya transparansi, pentingnya melindungi dana pengguna menurut daripada Chang Peng Zhao, dan itu memang kenyataannya harus seperti itu. CEO Coinbase next, Brian Armstrong menjual lebih dari 1,6 juta saham perusahaannya. Brian Armstrong menjual saham Coinbase kelas A menurut pengajuan peraturan tersebut. CEO Coinbase Brian Armstrong menjual lebih dari 30.000 saham Coinbase kelas A seharga 1,6 juta dolar pada 11 November lalu menurut pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC yang dilaporkan oleh Coinbase. Dia juga mengonversi saham kelas B menjadi saham kelas A. Saham Coinbase diperdagangkan lebih dari 340 US dollar ketika perusahaan pertama kali go public pada April 2021 lalu. Mereka ditutup hari ini pada harga saham tersebut 55,53. Bukan hanya saham Coinbase, banyak saham dunia, saham-saham besar dunia, Microsoft, Meta, ya Apple, Tesla, dan banyak ya perusahaan-perusahaan lainnya mengalami penurunan yang sangat dahsyat di tahun 2022 ini karena harga kripto telah kehilangan nilainya selama setahun terakhir, di samping banyak aset tradisional juga mengalami keruntuhan. Nah teman-teman semua, cukup sekian informasi kali ini. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda di ruang kripto. Maka dari itu pastikan diri Anda terlibat bersama kami dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you, bye-bye.